Saudara-saudari yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Bilik Bincang Iman Katolik di episode yang ke-8. Perbincangan kita kali ini kita membawa tema yaitu iri hati. Mungkin saya dan Anda juga pernah merasakan bagaimana iri hati itu. Iri hati adalah tidak senang kita melihat keberhasilan orang lain. Kita tidak mau mengakui kelebihan-kelebihan orang lain. Itulah iri hati. Nah, kalau iri hati tidak cepat-cepat kita hilangkan dari pikiran, dari perasaan kita, dari hidup kita, maka itu nanti akan berubah menjadi benci. Nah, kalau kita sudah disusupi oleh perasaan benci, maka kita bisa saja nanti membunuh orang lain. Yang juga digambarkan manusia zaman Perjanjian Lama antara Kain dan Habil. Habil sebagai peternak dan Kain sebagai petani. Nah, pada waktunya Kain mempersembahkan hasil pertaniannya kepada Allah. Dan Habil pun mempersembahkan hasil ternaknya dan dia mempersembahkan anak domba jantan yang terbaik. Itulah yang dipersembahkan kepada Allah. Bahkan di dalam kitab suci diberi istilah lemak-lemaknya. Berarti yang terbaik. Sehingga Tuhan Allah berkenan akan persembahan Habil. Sedangkan persembahan Kain tidak diindahkan. Nah, terjadilah satu perasaan yang tidak enak di dalam hati Kain. Kain merasa cemburu, merasa iri. Saya anak pertama, saya sudah mempersembahkan hasil jerih payah saya, tetapi tidak diindahkan. Setan mulai menggoda hati si Kain. Maka si Kain merencanakan membunuh adiknya sendiri. Kenapa bisa terjadi cemburu ini, iri hati ini? Mungkin kalau kita sudah bisa memahami kelemahan kita sendiri, memahami kekuatan kita sendiri, atau mengenal diri kita sendiri, pasti peristiwa yang seperti terjadi antara Kain dan Habil tidak akan pernah terjadi. Kalau Kain sudah memahami dan mengenal dirinya, mengenal siapa dia, maka dia tidak akan pernah membunuh Habil. Dia mungkin akan mengatakan, hebat kamu adikku. Saya memang pantas tidak diindahkan Tuhan persembahan saya, karena saya memberi bukan yang terbaik, tapi kamu memberi yang terbaik. Itu kalau Kain sudah bisa memahami dirinya, kelemahannya. Tapi rupanya si setan memakai kelemahannya si Kain ini sehingga dia membunuh adiknya sendiri. Itulah akibat kalau orang yang iri hati tidak cepat-cepat diselesaikan, maka akan terjadi kebencian dan pembunuhan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dalam hidup kita selalu meminta apa yang terbaik untuk kita dari Tuhan. Ya toh? Kita selalu minta apa yang terbaik untuk kita dari Tuhan. Tapi, apakah kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Kita mungkin belum sampai sana. Dari segi waktu, pemberian diri, dan seterusnya. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ingat pesan Yesus di dalam Injil Matius dikatakan, pengadilan terakhir. Apa yang kamu perbuat
kepada saudaraku yang paling hina dan kecil ini, itulah yang kamu perbuat untuk saya. Dan ingat saudara-saudari, hukum kedua yang diberikan oleh Yesus kepada kita adalah cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dalam masa Prapaskah ini, mari kita mencoba mengikis sikap iri, sikap sombong dan sebagainya di dalam masa Prapaskah ini. Sehingga kita nanti sungguh-sungguh semakin menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan memberkati.